terpadu dari kelas 10G. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi konsep tangen. Disimak ya. Oke, mengapa konsep tangan ini sangat penting? Karena dia berfungsi untuk menghitung kemiringan, terus dalam fisika, dalam teknik, dan dalam berbagai bidang itu dia sangat berfungsi. Contohnya kalau dalam astronomi kita menghitung jarak antara satu benda dan benda yang lain, kemudian dalam ekonomi kita menghitung nilai maksimum dan nilai minimum, itu juga menggunakan konsep tangen ini. Nah, itu makanya konsep ini sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian, konsep tangan sering digunakan dalam berbagai bidang, terutama dalam matematika dan ilmu terapan lainnya. Nah, berikut beberapa contoh penggunaan konsep tangen. Nah, yang pertama ada trigonometri. Nah, trigonometri dibagi menjadi 3. Yang pertama menghitung sudut dan jarak. Jadi tangen digunakan untuk menghitung sudut dan jarak dalam segitiga, siku-siku. Misalnya, dalam navigasi, tangen dapat digunakan untuk menentukan sudut arah atau jarak antara dua titik. Kemudian yang kedua ada grafik fungsi. Nah, fungsi tangen adalah salah satu fungsi trigonometri dasar yang digunakan untuk memodelkan fenomena periode seperti gelombang suara ataupun cahaya. Kemudian yang ketiga ada menghitung tinggi. Nah, menghitung tinggi bangunan atau pohon. Dalam pengukuran praktis, tangen dapat digunakan untuk menghitung tinggi objek tanpa mengukur langsung. Misalnya dengan mengukur jarak dari objek dan sudut elevasi tinggi objek dapat dihitung menggunakan tangen. Jadi teman-teman, saya pernah melihat suatu eksperimen, yaitu mengukur tinggi suatu bangunan itu dengan menggunakan batu. Nah, batu ini dijatuhkan dari jarak tertinggi dari suatu bangunan atau pohon. Kemudian pada saat menjatuhkannya harus ada timer atau penghitung waktunya. Jadi pada saat kita jatuhkan batunya, kita mulai menghitung dari timer yang sudah tersedia. Nah, timer itu mulai menghitung dan hasil setelah sampai jatuh ke tanah kita langsung memberhentikan timer tersebut. Kemudian kita kalkulasi dan dapat hasilnya, dapat hasil ketinggian dari bangunan ataupun pohon tersebut. Contoh yang kedua yaitu kalkulus. Nah, yang pertama garis singgung. Dalam kalkulus, turunan suatu fungsi di suatu titik memberikan kemiringan garis singgung pada grafik fungsi di titik tersebut. Kemiringan garis singgung ini sama dengan nilai tangen sudut antara garis singgung dan sumbu X. Kemudian yang kedua, optimisasi tangen. Digunakan dalam masalah optimisasi untuk mencari nilai maksimum atau minimum suatu fungsi. Misalnya, dalam ekonomi, tangen dapat digunakan untuk menentukan tingkat produksi yang maksimal, keuntungan maksimum, contoh maksimum ataupun minimum. Kemudian dalam contohnya yang ketiga itu dalam fisika. Yang pertama gerak proyektil. Dalam fisika tangen digunakan untuk menghitung sudut lintasan proyektil. Misalnya sudut tembakan peluru atau lemparan bola dapat dihitung menggunakan tangen. Ada gambar yang sudah saya sediakan, itu adalah contohnya. Kemudian ada yang kedua gaya gesek. Dalam mekanika tangen sudut gesek digunakan untuk menghitung gaya gesek antara dua permukaan. Contohnya bola yang menggelinding pada gambar di atas. Kemudian yang ketiga ada gelombang. Dalam hal gelombang, tangen digunakan untuk menghitung sudut fase. Keempat, teknik. Nah, yang pertama survei dan pemetaan. Tangen digunakan dalam survei dan pemetaan untuk menghitung jarak dan sudut dalam pengukuran tanah. Kemudian yang kedua ada desain jalan. Tangen digunakan dalam desain jalan untuk menghitung kemiringan jalan dan tikungan. Kemudian yang ketiga ada robotika. Pergerakan robot dalam bidang dua dimensi dapat dihitung menggunakan tangen untuk menentukan sudut pergerakan robot. Contohnya pergerakan tangan, kaki, kepala, dan sejenisnya. Yang kelima ada astronomi. Yang pertama penentuan posisi benda langit. Jadi tangen digunakan dalam astronomi untuk menghitung posisi benda langit yang berada di langit.
Yang kedua, menghitung jarak antara benda langit. Nah, tangan juga dapat digunakan menghitung jarak antara benda langit. Contohnya, antara bulan dan matahari, antara matahari dan bumi, antara bulan dan bumi. Oke, Mama dan teman-teman, kemudian ada kesimpulan. Jadi kesimpulan pada materi hari ini adalah kita mempelajari tentang konsep tangan ini. Jadi konsep tangan ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai bidang. Dia bisa menghitung kemiringan, gelombang suara, cahaya, dan sejenisnya. Itu dapat dilakukan dengan konsep tangan. Jadi konsep tangan ini sangat bermanfaat dan sangat membantu dalam melaksanakan kehidupan manusia. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan shalom.